Halo sobat petani semua, kembali lagi di channel Gerta Production. Dan tentunya ini adalah sebuah channel yang membahas tentang pertanian, khususnya pertanian padi. Nah, ada sebuah peribahasa yang sering kita dengar yang berbunyi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Peribahasa tersebut berarti seseorang yang sehat secara jasmani akan lebih kuat melawan penyakit. Hal ini pun berlaku bagi tanaman padi yang kita tanam ya sobat petani. Tanaman padi yang sehat akan menghasilkan gabah yang maksimal. Dalam membudidayakan tanaman padi, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai penyakit padi. Misalnya, hawar daun, blas, rasap, bercak daun coklat, potong leher, ataupun serangan jamur ustilago atau jamur oncom. Penyakit-penyakit tadi, jika dibiarkan, akan menurunkan nilai produktivitas gabah dan dalam kondisi yang serius bisa menyebabkan gagalnya panen kita ya sobat petani. Oleh karena itu, kita sebagai petani harus bisa membudidayakan tanaman padi agar tumbuh dengan sehat guna mendapatkan panen yang maksimal. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri tanaman padi yang sehat. Yang pertama yaitu daun-daun padi berwarna hijau tua. Jika kita mempunyai BWD atau alat pengukur kehijauan daun padi, maka warna daun padi berada di level tertinggi atau satu trip di bawahnya ya sobat petani. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu jumlah anakan padi maksimum. Jumlah anakan maksimum dihitung dari tiap-tiap varietas yang kita tanam. Contohnya, varietas Mekoga yang maksimum anakannya mencapai 25 per rumpun. Berbeda dengan varietas Jairang yang mencapai 35 per rumpun. Kebetulan, padi yang saya tanam saat ini, padi Mekoga ya sobat petani. Dan anakan padi saya rata-rata sekitar 20-25 batang per rumpunnya. Jadi tanaman padi yang sehat itu tumbuh dengan anakan yang melebihi 80% dari potensi maksimum. Untuk yang ketiga yaitu ujung akar tanaman padi berwarna putih. Tanda yang ketiga tanaman padi dengan kondisi sehat adalah dengan banyaknya ujung akar tanaman padi tiap rumpun berwarna putih ya sobat petani. Nah, akar tanaman padi yang kita tanam tumbuh dengan sehat, dengan nilai produktivitas gabah yang tinggi, dan juga memiliki bobot yang berat, serta terhindar dari berbagai serangan penyakit. Bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan? Untuk mengetahui lebih lengkapnya, pastikan sobat petani menyimak pembahasannya hingga akhir. Dan jangan lupa klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu, agar kami makin semangat lagi untuk membagikan info-info menarik seputar pertanian padi yang pastinya sangat bermanfaat untuk sobat petani semua. Oke, inilah langkah-langkah yang saya lakukan agar tanaman padi sehat dan terhindar dari serangan hama maupun penyakit. Yang pertama yaitu gunakanlah benih bersertifikat. Menggunakan benih yang bersertifikat akan lebih kuat dalam melawan penyakit ya sobat petani. Jika kita menggunakan benih bekas atau berulang-ulang, maka potensi tanaman padi terkena penyakit akan lebih besar. Apalagi jika benih yang digunakan bekas terkena penyakit, maka akan sangat rentan terkena penyakit bawaan. Benih yang bersertifikat bisa kita dapat di berbagai toko-toko pertanian penyedia benih, mulai dari yang berlabel ungu, putih, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua agar tanaman padi kita sehat, terhindar dari penyakit yaitu waktu pemupukan dengan dosis yang tepat. Tanaman padi adalah salah satu jenis tanaman yang sangat membutuhkan pupuk untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Waktu yang tepat
dan ukuran yang sesuai dalam memupuk padi akan memperkuat tanaman padi dari segala penyakitnya sobat petani. Untuk mengetahui waktu dan dosis yang tepat dalam memupuk tanaman padi, sobat petani bisa menonton video saya yang ini. Dan langkah yang ketiga yaitu bijaklah dalam menggunakan pestisida. Memang untuk membuat tanaman padi tumbuh sehat, kita bisa mengawalnya dengan menggunakan pestisida ya sobat petani. Namun hal ini harus sesuai dengan kebutuhan, karena penggunaan pestisida tanpa kontrol akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Dan langkah yang terakhir yaitu bersihkan gulma dari tanaman padi. Hal ini untuk menghindari tanaman padi dari serangan hama yang timbul dari adanya gulma seperti ulat daun. Selain itu juga agar tanaman padi tidak terhambat dalam melakukan proses fotosintesis. Itu tadi ya sobat petani, langkah-langkah yang sering saya lakukan agar tanaman padi terhindar dari serangan berbagai hama maupun penyakit. Semoga cara saya kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.